beliau ini konsultan pendidikan, mantan kepala SMP Laswardi, ya. Kurikulumnya selalu berbasis empati, ya. Dulu S1-nya di UI. Saya kenal beliau juga gara-gara cerita Sapardi Djoko Damono yang dulu adalah guru beliau, ya. SDD, ya. Ini ejaan lama soalnya SDD, Sapardi Djoko Damono, ya. Mendapatkan penghargaan kepala sekolah paling inspiratif di Depok pada 2024. Sebelum beliau mulai, saya akan membacakan sebuah puisi. Jarang yang tahu bahwa Pak Tanadi itu suka sekali dengan puisi, ya. Mulai dari Mary Oliver sampai Sapardi Djoko Damono sampai Joko Pinurbo, ya. Yang fana adalah waktu, kita abadi. Memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu. Kita abadi. Nah, saya suka banget dengan kalimat ini. Yang fana adalah waktu, kita abadi. Bu Yun, silahkan. Di Lazuardi kami percaya bahwa setiap orang butuh tumbuh paling kuat saat ia diberi ruang untuk mengejar passion-nya. Itulah mengapa 100% karyawan kami mengikuti training berbasis peminatan yang mereka pilih sendiri dari leadership, literasi, hingga teknologi. Dalam 2 tahun terakhir, lebih dari 70 proyek inovatif lahir dari tangan-tangan yang sebelumnya tidak pernah berani tampil ke depan. Budaya senang belajar ini kini menjalar, lebih dari 87% karyawan menyatakan bahwa mereka merasa lebih percaya diri. Dan 3 dari 4 kini secara aktif memimpin inisiatif internal. Semua ini berangkat dari satu perubahan sederhana, kami mulai dari passion, lalu tumbuhkan jadi inovasi. Bersama saya Yun Kusumawati, kita akan bahas From Passion to Innovation, Building a Culture of Lifelong Learning. Keren, keren, Saya keren, Bu. izin share ya Pak Tan. Tadi Pak Tan sampaikan bahwa ini adalah puisi orang nikah. Iya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat disampaikan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat disampaikan kayu kepada hujan yang menjadikannya abu. Seperti kayu dan awan yang rela berubah demi memberi, kami percaya bahwa passion yang dirawat dengan ketulusan akan tumbuh menjadi inovasi yang bermakna. Nah, di sini saya mau cerita mengapa saya angkat passion ini menjadi opportunity untuk Asia Festival di tahun ini gitu ya. Jadi saya boleh ke slide berikutnya, mungkin kita bisa kenal lebih dekat gitu ya. Pak Tanadi tadi sudah menyampaikan bahwa saya adalah pendidik gitu ya, 20 tahun lebih saya berkecimpung di dunia pendidikan, banyak hal-hal yang sudah saya raih di sini ya, kesempatan tadi pernah menjadi kepala sekolah inspiratif di Kota Depok, menjadi penulis modul ajar, menjadi peserta sharing stories mewakili Indonesia untuk ke Korea Selatan gitu ya, dan beberapa kesempatan lain, sehingga saya branding diri saya bahwa saya adalah seorang pembelajar. Saya senang sekali belajar gitu ya, sehingga saya tidak pernah merasa terlambat ketika harus melanjutkan S2 di usia mungkin yang sudah tidak muda lagi gitu ya. Kemudian saya senang sekali melakukan inovasi-inovasi khususnya di dunia yang saya geluti gitu ya, dunia pendidikan, dan selalu saya basicnya adalah sastra. Jadi ketika saya
merencanakan sebuah inovasi, saya selalu biasanya berawal dengan imajinasi dulu. Kayak saya suka dengan puisi, saya suka baca novel, baca cerpen, nonton film gitu ya. Imajinasi-imajinasi itu kayak memberikan inspirasi saya untuk melakukan perubahan-perubahan, inovasi. Baik ketika saya menjadi guru berarti saya memberikan inovasi dalam pembelajaran gitu ya. Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana mengembangkan sekolah saya gitu. Saya selalu awalkan dengan imajinasi. Jadi nggak salah juga sih Niji bilang mimpi adalah kunci gitu ya, seperti itu. Nah, tagline yang juga selalu melekat di hati saya gitu ya. Ini juga adalah tagline yang kami pakai untuk sekolah kami gitu ya. Educate your children for a time not yours gitu ya. Ini sebuah nasihat yang disampaikan oleh salah satu sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib gitu. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk zaman yang bukan zaman mereka, tapi zaman mereka nanti. Nah, untuk itulah dibutuhkan imajinasi, dibutuhkan inovasi, sehingga mereka bisa bertahan di dunianya yang akan mereka tinggali 10 atau 20 tahun nanti. Nah, di sini learning journey saya, Bapak Ibu, saya bergabung di Lazuardi sejak tahun 2005 gitu ya. Saya mulai sebagai assistant teacher. Saya sebagai assistant teacher 1 tahun saya belajar banyak. Kemudian tahun kedua saya sudah dipercaya menjadi homeroom dan subject teacher. Nah, saya mulai karir saya di SMP Lazuardi gitu ya. Kemudian setelah beberapa tahun menjalani tugas dengan penuh passion sebagai guru, saya dipercaya menjadi wakil kepala sekolah bidang akademik. Nah, 2 tahun sebagai wakil kepala sekolah, saya juga melakukan berbagai hal terkait pengembangan kurikulum gitu ya, pendataan, sehingga sekolah tuh memiliki dasar untuk melakukan perubahan gitu ya di bidang kurikulum gitu. Kemudian saya dipercaya sebagai kepala sekolah dan bersama tim juga saya lakukan begitu banyak inovasi, kami perkuat eh, ke rasa gitu ya sebagai sebuah tim sehingga bisa bergerak bersama, maju bersama untuk mewujudkan mimpi bersama juga gitu. Setelah menjadi kepala sekolah hampir 10 tahun, kemudian saya dipercaya sebagai Head of Research and Development di Lazuardi, tidak hanya untuk SMP, tapi saya membawahi semua unit akademik yang ada di Lazuardi. Gitu. Nah, dari learning journey ini tentu saya belajar banyak gitu ya. Saya mendapat kesempatan untuk terus melakukan perubahan, sehingga ketika saya menjadi Head of Research and Development di Lazuardi, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami ini juga menjadi dasar saya melakukan perubahan untuk semua karyawan di Lazuardi. Tidak hanya guru tentunya yang menjadi sasaran saya untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi versi terbaik diri mereka, tapi juga adalah karyawan-karyawan, termasuk karyawan lapangan gitu ya, yang selama ini mungkin belum terlalu banyak dilakukan pengembangan-pengembangan kapasitas diri gitu ya. Ini orang suka bilang kalau nggak ada foto tuh hoax, Pak Tan. Jadi ini beberapa dokumentasi pengalaman journey Iya. saya gitu ya. Dari pengalaman leadership ini saya sempat membuka kursus leadership course kepemimpinan sekolah yang tidak biasa. Pesertanya adalah banyak kepala sekolah dari berbagai provinsi di Indonesia. Kami buka kelasnya daring, kombinasi antara sinkronus dan asinkronus. Kami mengembangkan metode training yang namanya PINTAR, Pedagogical Intelligence Architecture, di mana kami menggunakan platform digital, sistem pemberian feedback secara konstruktif harus dilakukan, ada ruang untuk berdiskusi untuk para peserta sehingga mereka bisa sharing, bisa mendapatkan masukan gitu ya dari peserta-peserta gitu. Dan alhamdulillah diterima baik sehingga dalam pelaksanaannya kita sampai buka sampai 3 batch gitu ya, alhamdulillah. Dan beberapa kesempatan lain yang pernah saya ikuti, baik bersama kementerian, bersama Dinas Pendidikan Kota Depok, ataupun bersama ruang-ruang di forum internasional. Waktu saya mulai menapaki dunia manajemen, saya merasa, aduh saya selama ini di guru saya juga memanage, tapi memanage siswa gitu ya, lebih banyak memanage siswa kalaupun harus kolaborasi dengan orang tua gitu ya. Ketika saya dipercaya sudah mulai masuk ke area manajemen, mulai sebagai kepala sekolah gitu ya, saya merasa saya membutuhkan suntikan-suntikan terkait manajemen nih. Nah, setelah saya banyak mengikuti
kursus-kursus leadership, memberanikan diri, kemudian dapat tawaran dari Asia juga untuk bergabung untuk memperdalam ilmu manajemen, dan gayung bersambut gitu ya, ketika saya kuliah manajemen di Asia, saya merasa banyak hal yang saya butuhkan itu disediakan oleh Asia, dan saya coba juga terapkan, lakukan pengembangan-pengembangan di sekolah saya gitu. Nah, ketika kami cek gitu ya, jadi beberapa tantangan SDM di tradisional yang juga kami minta dari teman-teman gitu ya. Selama ini terasa mereka merasa dirinya tuh belum bisa berkembang secara optimal gitu ya di sekolah. Padahal sekolah sudah memberikan ruang untuk mereka berkembang gitu. Tapi ternyata ada beberapa evaluasi dikatakan misalnya program pengembangan diri dalam bentuk training itu bersifat masih seragam, tidak personalized gitu. Jadi kayak mereka ya harus ikut aja gitu loh ya. Training tidak menjawab kebutuhan nyata di tempat kerja gitu ya. Kurangnya ruang untuk eksplorasi passion individu gitu. Sehingga kalau ini dibiarkan berlarut-larut gitu ya, dari tahun ke tahun, ini tentu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman gitu ya. Guru akan merasa stuck, overburn gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian dari hasil survei ini saya analisis gitu ya, dan saya perlu melakukan perubahan-perubahan. Ada beberapa saran yang mereka sampaikan, misalnya kalau bisa program pengembangannya dibuat lebih personalized, mereka diberi ruang untuk memilih gitu ya. Terus jangan sekali pertemuan selesai gitu lah ya, mereka kayak belum belum memahami betul materi yang disampaikan, sehingga mereka perlu memperdalam lebih terhadap materi yang disampaikan tersebut. Dari situ kemudian kita ramu program pengembangan untuk karyawan. Jadilah yang seperti saat ini akan saya bagikan. Nah, di sini ini hasil-hasilnya, hasil survei. Jadi ketika mau merancang perubahan, tentu saya harus berbasis data gitu ya. Jadi saya lakukan survei, saya analisis datanya gitu ya. Dari survei ini terlihat bahwa masih ternyata nggak setengahnya kurang antusias kalau ikut program-program yang dilakukan, karena sifatnya top down gitu ya. Udah diberikan satu materi, semua harus ikut gitu, tanpa boleh memilih gitu. Terus mungkin juga sistem pemberian trainingnya yang masih belum sesuai dengan pola-pola pengembangan dunia pendidikan gitu, sehingga teman-teman merasa kurang antusias, atau bahkan yang sebagian menyatakan ya biasa sajalah, ngikutinnya sekedar menggugurkan kewajiban gitu ya. Seperti dari sinilah kemudian saya merancang sebuah inovasi, tentu saja berdasarkan passion saya, pengalaman yang saya rasakan ketika jadi guru, memimpin sekolah gitu ya, dan sekarang harus juga merancang pengembangan untuk semua karyawan gitu. Dari situ saya merasa ini harus kita lakukan perubahan dan mengakomodir masukan teman-teman gitu lah ya, sehingga voice and choice itu kami buka tidak hanya untuk siswa. Selama ini kita berupaya memberikan yang terbaik untuk siswa, kita lupa memberikan yang terbaik juga untuk karyawan kita. Sementara perubahan itu, kemajuan bisa dicapai kalau semua, tidak hanya siswanya, tapi juga semua karyawan gitu. Nah, ini kira-kira kondisinya Bapak Ibu. Ada yang pernah mengalami begini juga? Kalau ikut training, aduh kalau trainernya bukan Pak Tan, ngantuk. Atau kalau topiknya nggak menarik gitu ya, udah deh ngantuk gitu ya, seperti itu. Boleh lanjut? Dan ini juga kami alami untuk karyawan kami gitu. Nah, untuk itulah kami merancang training yang berbasis peminatan. Jadi kami buka dalam satu term itu kelasnya banyak. Kalau selama ini topiknya satu, sekali pertemuan selesai. Sekarang enggak. Topiknya banyak. Topiknya beragam, topik yang tentu saja berdasarkan masukan teman-teman. Mereka merasa, setelah pandemi itu banyak hal yang membuat mereka kestabilan mentalnya agak terganggu gitu ya, karena anak-anak pasca pandemi itu beda sekali karakternya. Kemudian sistem pembelajaran lewat kebijakan pemerintah, juga pemerintah memberikan regulasi baru terhadap kurikulum, dan itu juga berubah. Itu membuat guru harus cepat sekali beradaptasi, sehingga kalau nggak pandai-pandai mengatur emosi, kesehatan mentalnya mulai goyah gitu ya. Jadi kami berikan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Mulai dari ada leadership juga, ada yang ingin belajar
bagaimana karena kami harus mulai menyusun regenerasi untuk tim manajemen di sekolah juga, berarti topik-topik leadership ini dibutuhkan oleh guru-guru, bagaimana menjadi pemimpin yang baik gitu ya, juga teknologi karena setelah pandemi tentu kita semua harus terjun menguasai teknologi menjadi lebih baik gitu. Terus, karena teman-teman merasa kalau satu materi, satu pertemuan itu nggak terlalu dalam dapatnya, berarti teman-teman tuh butuh, pembelajaran yang lebih bermakna gitu ya, mendalam, mereka bisa berinteraksi dengan sesama gitu ya. Kami latih juga tadi yang seperti, penarasumber lain sampaikan bahwa pemberian feedback itu menjadi sebuah kewajiban saat ini, melatih teman-teman gitu ya, bahwa diberi feedback itu bukan dikritik, tapi juga diberi masukan untuk bisa jadi lebih baik gitu. Itu juga kami rancang di sistem training kami gitu. Sehingga dari sini tentu menimbulkan rasa ketertarikan yang lebih untuk mengikutinya dan teman-teman juga merasa lebih percaya diri karena di akhir mereka menguasai cukup dalam materi tersebut dan sehingga memberi kekuatan untuk mereka untuk merancang inovasi juga gitu ya di dalam kehidupan mereka juga di dalam pekerjaan mereka. Tentu ini benefitnya akan dirasakan oleh siswa-siswi gitu ya dan akan kembali lagi nilai plusnya untuk lembaga gitu sehingga ketika karyawannya merasa nyaman, karyawannya merasa terakomodir, diberi ruang untuk berkembang gitu ya, sehingga tentu mereka merasa dirinya tuh lebih berdaya gitu ya. Nah, dari perjalanannya dari 2 tahun terakhir ini saya pakai data 2 tahun ini perkembangannya tuh cukup signifikan. Di batch pertama, jadi training kami itu jangka waktunya 1 semester. Nah, gitu ya. Eh, Terus bertambah terus gitu ya. Kita awal-awal baru buka 3 kelas, kemudian jadi 6 kelas, jadi 7, jadi 8, di batch 5 kita buka 10 kelas gitu, terus bertambah. Boleh lanjut aja nggak apa-apa, dipercepat ininya. Nah, ini beberapa contoh kelas yang kami buka gitu ya. Terus pembicaraan dari mana? Kami memanfaatkan sumber daya yang ada gitu ya, teman-teman kita data yang sudah memiliki keahlian-keahlian tertentu, pimpinan, para kepala sekolah gitu yang sudah punya kapasitas, tentu mereka bisa membuka kelas gitu ya. Dan disinilah kelas-kelas kecil itu terbentuk gitu. Boleh lanjut lagi? Nah ini beberapa contoh kelas yang kami buka gitu ya. Ada training mengaji. Jadi teman-teman yang merasa, oh saya ingin meningkatkan kemampuan mengaji, ikut kelas mengaji. Oh saya ingin apa kesehatan mental saya lebih terjaga ikut kelas mental health. Ada yang suka tentang literasi, yuk kita belajar tentang literasi, kita buka kelas literasi gitu. Jadi di saat yang bersamaan semua akan masuk ke ruang-ruang kecil sesuai dengan minat mereka. Nah, ini beberapa contoh. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ruang ini tidak hanya dibuka untuk guru, tapi juga untuk office boy, driver, gitu ya. Mereka tertarik untuk belajar teknologi, gitu loh ya. Karena juga beberapa aplikasi-aplikasi gitu ya, sistem pelaporan kami mulai bentuknya digital, tentu juga kami harus persiapkan karyawan kami bisa catch up dengan itu. Nih para OB belajar Google Workspace gitu ya, bagaimana nanti kemudian bisa merancang portofolio mereka dengan baik gitu ya. Kami buka kelas untuk karyawan umum dan animonya luar biasa sampai kadang-kadang suka menyentuh hati kalau mendengar testimoni mereka gitu ya tentang kesempatan untuk belajar ini. Nah, ini suasananya. Suasananya menjadi berbeda. Kalau tadi kan lesu ya, sekarang udah ceria semua. Bahkan di akhir sesi, di akhir semester kami lakukan graduation, graduation untuk kelas mental health, graduation untuk kelas Google Workspace dan sebagainya. Dan teman-teman sangat happy gitu ya. Mereka dalam satu term menyelesaikan satu tema yang mereka sukai dan bisa bermanfaat untuk pengembangan kapasitas dan tugas mereka di sekolah gitu. Nah, kemudian inovasi berikutnya tidak selesai hanya di training, teman-teman juga diberi ruang untuk menjadi excellence gitu lah ya. Bahwa kita mensyaratkan 4K, teman-teman harus membuat karya, memiliki kompetensi yang baik, mengikuti kompetisi dan melakukan kontribusi untuk sekitar. Gitu. Jadi ini ruang setelah mereka mendapatkan
penguatan dari training, mereka bisa untuk menjadi duta-duta sekolah gitu loh ya, menjadi excellence, berbagi pada teman-teman maupun masyarakat sekitar ataupun sekolah-sekolah sekitar gitu. Sehingga ini juga tadi memberi ruang untuk semua belajar menjadi versi terbaik diri. Ini journey transformasi pengembangan ke SDM yang kami lakukan gitu ya, mulai dari semua karyawan merancang individual development plan mereka, mengikuti training peminatan, mengikuti program untuk menjadi excellence gitu, sehingga terbangun budaya, dan harapannya memang tujuan kita adalah sekolah kami menjadi learning organization, sehingga untuk bisa menjadi learning organization berarti semuanya harus bergerak bersama. Ini ya Bapak Ibu, dari program-program yang kami kembangkan ini terlihat sekali transformasinya gitu ya. Mulai dari mengidentifikasi harapan-harapan teman-teman, passion teman-teman itu apa, kemudian mereka bisa mengikuti training sesuai dengan minatnya. Kami berikan ruang untuk mengembangkan proyek-proyek inovasi, teman-teman semua terlibat gitu lah ya. Kemudian juga diberi ruang untuk menjadi excellence yang ini hadiahnya luar biasa gitu ya, sehingga karyawan juga termotivasi untuk menjadi lebih baik, budaya belajar terbangun, sehingga dampaknya untuk organisasi, untuk sekolah itu menjadi lebih nyata. Ini perjalanan transformasi inovasi sumber daya yang kami lakukan di sekolah, yang dimulai dari passion mereka, sehingga bisa lahir inovasi-inovasi baru yang berdampak positif, tidak hanya untuk diri, tapi juga untuk siswa dan untuk sekolah. Bahwa kelihatan dampak nyatanya, budaya senang belajar ini terasa sekali manfaatnya. Kami lakukan survei kembali, bahwa teman-teman merasa, oh kalau tadi biasa saja atau 50% kurang antusias, sekarang 92 menyatakan training ini bermanfaat, diberi tantangan untuk menyelesaikan masalah, jadi nggak hanya teoritis dapatnya gitu ya. Karyawan juga merasa lebih percaya diri, dan tiap tahun karyawan merasa dilibatkan dalam proyek-proyek inovatif yang dilakukan oleh sekolah, dan ini membuka ruang bagi kerjasama dengan berbagai pihak eksternal gitu ya. Jadi menjadi ruang kolaborasi juga untuk semua dalam mengembangkan kapasitas dirinya. Ini Nah, siap di sini ditiru. saya ambil quotes dari sore nih, kalau boleh memilih ribuan kali, saya tetap akan memilih dunia pendidikan sebagai jalur hidup saya. Saya Yun, Oh. guru kamu selamanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita termasuk sama-sama golongan darah T ya. Kalau saya trainer, ibu teacher, kira-kira gitu ya. Ya, betul. Saya ingin tanya pendapat Bu Yun. Ketika Bill Gates mengatakan 10 tahun lagi guru dan dokter akan digantikan oleh AI. Bisa kasih pendapat nggak apa saja? Monggo. Guru seperti apa dulu yang akan digantikan oleh AI? Guru Nah, yang itu hanya saya nggak tahu. mengajar tradisional, yang tidak mengikuti perkembangan zaman dan tidak memberi ruang untuk siswanya kreatif, mungkin bisa Pak Tan Nah, digantikan oleh AI. Tapi guru yang kreatif, guru yang inovatif, guru yang membimbing dengan hati, itu tidak bisa digantikan oleh AI. Karena AI yang mengendalikan adalah guru-guru kreatif tersebut, gitu loh ya. iya, Jadi kalau kami memang mengizinkan guru menggunakan AI, malah harus kami memberi ruang, setuju. GPT Premium itu boleh dipakai oleh guru, gitu ya, Hmm, difasilitasi oleh sekolah. Tapi bagaimana guru kreatif memanfaatkan AI untuk mempermudah hidup mereka dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih inovatif lagi. saya setuju banget. Ya, izin bertanya Bu Yun, sangat inspiratif. Terima kasih sudah berbagi. Tadi mengelola SDM di antara tantangan yang dihadapi. Nah, bagaimana pengalaman dari Bu Yun sendiri seandainya menemui atau mungkin pernah menemukan SDM yang agak toksik. Dalam Oh hal iya. ini dia tetap mengerjakan tugas-tugas dari kita, tapi dengan ngedumel dan lain-lain, sehingga suasananya jadi tidak menyenangkan lah bagi lingkungan sekitar. Nah, barangkali punya pengalaman bisa berbagi. Terima kasih Bu Yun. Ya, Iya Pak silakan Bu Agus, Yun. terima kasih pertanyaan itu tentu saja kita alami ya Pak. Jadi di antara sukses kita tidak mungkin semuanya suka juga dengan program kita, pasti ada ini. Tapi
proses itu kayak saya lihat perubahannya semakin kecil gitu ya. Di batch pertama itu dari 167 karyawan yang daftar, itu yang lulus cuma 88 yang ikut graduation. Kemudian mereka sampai terkaget-kaget gitu ya, dari feedback yang diberikan, mereka tidak menyangka ternyata sekolah seserius ini dalam menyelenggarakan program peningkatan kapasitas diri untuk mereka gitu. Di batch kedua udah mulai berubah Pak ininya. Dari 178 yang ikut, 140 yang lulus gitu ya. Batch ketiga beda lagi, 214 yang ikut, 183 yang lulus gitu. Jadi kami tetap tidak bisa semuanya tuh dibuat jadi suka sama kita gitu ya. Tapi proses tadi Pak, proses pemberian feedback, terus kemudian feedback mereka kita akomodir gitu ya. Jadi dalam setiap melakukan perubahan batch itu kami selalu mengevaluasi program yang sebelumnya. Perubahan apa yang bisa kami lakukan, tentu itunya dari masukan. Nah, teman-teman ini dalam prosesnya dilatih dalam memberikan feedback, bukan hanya sekedar mengkritik, tapi harus ada usulan, ada solusi juga. Nah, usulan-usulan dan solusi itu yang kami coba akomodir. Ternyata makin ke sini karena mereka melihat bahwa ini arahnya juga baik gitu loh ya. Oh ternyata hasilnya yang dirasakan juga positif gitu. Testimoni dari peserta yang merasa terinspirasi biasanya kami blow up juga, dan itu menjadi ruang-ruang yang bisa memperkuat mereka untuk menerima perubahan ini dengan pelan-pelan gitu. Gitu sih Pak Agus. Mencoba mengakomodir dan mendengarkan apa yang mereka keluhkan sih, biasanya seperti itu. Bu Yun, ada pertanyaan di chat. Tantangan terberat pendidikan ke depan kira-kira apa, Bu? Nah, silakan. Kalau yang saya lihat di situ itu adalah karakter gitu ya. Jadi memang kenapa kita juga sangat menguatkan karakter gitu ya. Mulai dari karakter growth mindset gitu ya. Karakter ini terbuka terhadap perubahan gitu. Nah, kalau karakternya udah block nih, udah fix mindset, nah ini akan sulit nanti untuk terus melakukan perubahan. Jadi bagaimana kita mengembangkan inovasi baik di kelas untuk siswa maupun untuk karyawan, karakternya ini tetap harus kita kuatkan gitu. Jadi tetap humanis tadi Pak Tan, saya selalu pakai pendekatan sastra sih ke teman-teman.